minimal dengan hadirnya BUMDes itu bisa mengurangi angka pengangguran. Dan alhamdulillah selama kurang lebih setahun BUMDes itu bisa menampung orang-orang yang butuh pekerjaan, di mana di BUMDes itu ada beberapa unit dan salah satu unitnya adalah di pengolahan sampah, dan lebih dari 10 mereka terlibat di dalamnya, mereka yang terkena imbas pandemi corona sehingga mereka bisa bekerja. Di unit-unit yang lain BUMDes itu seperti kesamsatan ya, kesamsatan itu jasa perdagangan, itu ada item-item yang dijalankan BUMDes secara pelan, namun pasti diantaranya adalah Exol yang sudah berjalan beberapa bulan. Kenapa BUMDes memilih Exol? Secara ekonomi, insya Allah Exol ini akan memberi income atau pemasukan kepada BUMDes dan kepada agen atau apa maksud dari air demineral ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa air adalah menjadi kebutuhan pokok, apalagi semakin ke sana gaya hidup atau perilaku hidup bersih dan sehat itu semakin dipacu oleh pemerintah. Banyak sekali sing gemian maune cukup banyak gentong saiki ora doyan ya, ora digodhog barang saiki ning ora aqua. Nah, ke depan kualitas hidup itu semakin meningkat, seperti gaya hidup ya, sing ibu-ibu sing maune ora glowing dadi glowing ya, kayak Mbak Kila kan glowing, yang orang bisa glowing soalnya anakku bisa. Nah, itu kan salah satu kualitas hidup yang semakin meningkat. Dalam kesempatan ini kami kira cukup dulu, nanti akan disampaikan bagaimana Pak Manajer bisa menjelaskan keuntungan atau manfaat secara ekonomi dan secara kesehatan kelebihan mengkonsumsi Exol, Pak ya. Untuk selanjutnya kami mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami bangga ya, kami senang dengan adanya perkembangan yang saya rasa memang semakin hari semakin, kalau pedang itu semakin tajam. Artinya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para tokoh, para agen, bahwa tadi sudah disampaikan panjang dan lebar oleh Pak Direktur kita sebagai BUMDes. Ya. Dan di sini juga kita dihadiri Pak Manajer ya, Mitra Tirta Buana, yang membawa sebuah air sehat dan Exol, dan juga ada 2 pembahasan bansos. Yang pertama yang saya sampaikan adalah bansos. Memang kami kembali lagi, sebenarnya sebagai pemerintah desa hanya ingin menjembatani agar semua agen bisa terdaftar, tercatat, dan masyarakat saya semuanya bisa merasakan sesuai dengan aturan yang ada. Kembali lagi, pengennya bisa sampai mana-mana, tapi memang kemarin masih sempat ke sana dan kembali. Dan juga kemudian kemarin juga ya, saya dapat informasi banyak agen-agen ketika melaksanakan kegiatan itu tidak terkoordinasi dengan baik tingkat keamanan ya, ataupun kalau pelayanan sudah bagus tapi tingkat keamanannya. Jadi nanti saya berharap ke depan akan diperbaiki kembali ya, karena suasananya masih dikatakan pandemi, masih dinyatakan masih COVID, sehingga kita tetap menjaga protokol demi keamanan kita bersama. Ya. Terus terkait hasil ini, terima kasih atas kehadirannya Pak Manajer. Memang di dalam BUMDes, sekecil apapun memang BUMDes diajarkan dari awal memang harus menghasilkan. Karena badan usaha milik desa itu kembali lagi untuk desa sebenarnya, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingannya Mas Sangkwat, bukan kepentingan Mas Susanto, tetapi ini adalah kepentingan pemerintah desa. Jadi saya minta untuk biar bisa ada kerjasama, mengundang panjenengan
yuk bareng-bareng piye caranya mengembangkan bisnis BUMDes ya. Sampai saya jual bensin kecil eceran, sampai saya membuka toko fotokopi ya. Sampai melayani pelayanan sampah. Yang dikatakan benar bahwa tanpa disadari ya, kita merekrut banyaknya orang-orang ya, masyarakat desa kita yang bisa bekerja ya. Ternyata setingkat BUMDes punya karyawan lebih dari 10 ya. Itu tanpa disadari, dan mereka semuanya mendapatkan haknya ya, ataupun mendapatkan kewajibannya ya. Dok, untuk BUMDes ke depan akan jauh dan memang mendapatkan hasil. Ternyata memang hasil itu tanpa disadari lebih dari 12 ya, 12 tulang rusuk. Dan itu dari mana BUMDes mendapatkan itu? Ya dari hal-hal yang kecil, jualannya kecil ya. Jualan fotokopi kelihatannya kecil tapi memang bisa menggaji ya. Alhamdulillah ini ada Hexol ya yang bisa mensponsori kita. Mudah-mudahan ini adalah jalan ya untuk BUMDes lebih maju. Syukur-syukur nanti ada galon yang masuk ke nelayan. Harapan besar itu yang kami sedang menggali potensi untuk BUMDes, karena di dalam pemerintah desa itu selamanya nggak akan pernah mendapatkan anggaran kucuran dari pemerintah. Bisa berubah, bisa pemerintah tidak mendapatkan dana dari pemerintah ya, baik ADD ataupun BT. Artinya BUMDes lah yang akan berperan di dalamnya, bahwa nanti ke depan memang upaya BUMDes adalah mendapatkan profit sebanyak mungkin, itu menjadi kebutuhannya masyarakat, kembali lagi kepada masyarakat, bahwa suatu saat desa tidak mendapat kucuran dan iya kapan bisa terjadi. Nah, makanya di dalam era pemerintahnya Jokowi itu mengupayakan BUMDes harus dibesarkan, harus maju, tingkatkan ya tingkatan kualitas ataupun tingkatan produk-produk lokal untuk dijaring ataupun komunikasi, biar pengelolanya kembali lagi ke BUMDes, kembali lagi kepada masyarakat. Itu ya untuk catatan kita. Mari kita bersama-sama untuk bisa memahami itu, mengupayakan itu, biar BUMDes Desa Kluwut jauh lebih baik, maju ke depan ya, dan dibantu, didukung dari pemerintahan desa dan didukung juga kepada masyarakat gitu. Terima kasih, itu aja. Nanti kita bisa disampaikan oleh Pak Ruswanto teknis seperti apa dan bagaimana. Saya akan mendampingi dalam hal ini, dan alhamdulillah selama BUMDes berdiri mereka tidak mengganggu kami sebagai pemerintah, malah kami dibantu di dalam hal apapun ya, dan mereka sudah mandiri. Saya hanya mengarahkan, kami membuat SK, sampai sekarang mereka sudah berjalan sendiri, menelusuri nilai-nilai apa yang bisa dimanfaatkan oleh desa, dikembangkan dan dilestarikan dan dihasilkan. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan, saya dari Jogja. Kebetulan kami dari perwakilan PT Mitra Tirta Buana, Pak Mang Sahwat. Mitra Tirta Buana ya. Mitra Tirta Buana selaku pemegang merek produk Hexol. Di sini kami akan pertama-tama akan memperkenalkan PT kami. Kebetulan PT kami bergerak di bidang jasa air minum. Berdiri awal pada 1 November 2009. PT Mitra Tirta Buana. Kantor pusat kami di Jogja. Alhamdulillah sampai detik ini kita sudah ada beberapa cabang di seluruh Jawa Tengah. 90% Jawa Tengah sudah masuk kecuali Kabupaten Blora. Yang lainnya sudah ada perwakilan cabang. Alhamdulillah berkat support dari masyarakat pada khususnya di Jogja dan pada umumnya di Jawa Tengah. Dan untuk di luar Jawa Tengah, alhamdulillah kita sudah sampai Makassar, kita sudah sampai Pontianak, sudah sampai Bogor. Alhamdulillah ya, nanti pelan-pelan kedepannya akan berbaur atau menjadi mitra pada warga masyarakat terutama di Indonesia.
Di sini kami langsung aja untuk apa yang sudah dibicarakan kepada kami sekitar 2 hari ya Mas Ahmad ya, sekitar 2 hari apa yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan di BUMDes di Kluwut. Terima kasih sekali, saya sangat bangga dengan apa yang sudah dijalankan di pemerintah desa Kluwut ini, yang mana sudah bisa percaya atau menjadi mitra kami. Harapan saya pribadi, semua warga, semua masyarakat di desa Kluwut bisa bersinergi dan bisa bekerja sama dengan kita untuk kedepannya, dan insya Allah kita mendapatkan berkah semuanya Bapak Ibu. Di sini terus terang untuk langsung saja kita masuk ke spesifikasi air, yang mana air Rexul ini airnya air demineral. Jadi bukan air mineral. Lah nanti apa bedanya demineral dan mineral? Nanti akan kami jabarkan satu persatu. Kita awali dari untuk untuk spesifikasi air. Di sini air dari Dinas Kesehatan yang layak diminum, yang pantas diminum dan bisa standar untuk diminum itu, untuk air yang tidak berasa itu, air jernih seperti ini, itu umum, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa di sini. Yang disarankan oleh Dinas Kesehatan itu air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa tersebut. Tapi di dalam air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa tersebut ada kandungan-kandungan zat logam atau kandungan-kandungan unsur kimia yang tidak bisa terlihat oleh tubuh, tidak bisa terlihat oleh mata. Nah di sini nanti akan uraikan seperti apa airnya, dan kami akan menjelaskan di dalam tubuh kita itu terjadi atau terdapat 2 jenis mineral. Di sini mineral organik dan mineral anorganik. Apa yang disebut mineral organik? Mineral yang bisa diserap atau bisa diterima oleh tubuh, oleh pencernaan kita. Mineral organik yang paling bagus itu terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu mineral organik yang bagus, yang bisa diterima oleh tubuh dan bisa diserap oleh pencernaan kita. Di mineral ini, air mineral tersebut juga mengandung unsur mineral yang anorganik. Yang pertama organik, yang kedua anorganik. Anorganik itu mineral apa? Mineral yang tidak bisa atau tidak mampu atau tidak bisa diterima oleh tubuh. Mineral seperti apa yang tidak bisa diterima oleh tubuh itu? Mineral yang ada kandungan-kandungan zat logam, kandungan-kandungan zat kimia, kandungan-kandungan zat yang jahat yang bisa merusak sistem pencernaan pada tubuh kita dalam waktu atau jangka waktu tertentu. Jadi tidak langsung kita minum air yang tidak layak, kita langsung sakit, tidak. Kita butuh kurun waktu beberapa tahun ke depan untuk mengerti dan untuk bisa membedakan mana yang bisa diterima oleh tubuh dengan baik, mana yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Di sini kami lanjutkan untuk mineral yang di sini mineral yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Sistemnya sudah tercampur di dalam air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa tersebut. Jadi ketika air hujan turun ke tanah, diserap, nanti bila diambil atau disuling atau disaring, itu terdapat atau terlarut zat-zat yang jahat, zat-zat yang tidak bisa diterima oleh tubuh, yang mana nanti kita akan jabarkan di tes air nanti. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu selama ini mungkin kalau minum mungkin bisa dikatakan air putih ya, itu direbus mateng layak minum. Selama ini mungkin seperti itu ya. Itu memang tidak apa-apa ketika tubuh kita masih fit, masih aktivitasnya masih maksimal, kita masih di usia 20 sampai 40-an, 45, taruh kata 45, tubuh kita masih keadaan endurance-nya atau ketahanan tubuh kita masih maksimal. Dimana ketika kita di usia 45 ke atas, seiring daya tahan tubuh semakin lemah, kondisi tubuh semakin turun, itu mineral-mineral yang jahat yang tidak bisa diterima oleh tubuh tersebut akan mulai bereaksi. Endapan-endapan yang tadinya
endapan cuma sedikit bisa dikeluarkan oleh keringat, pada akhirnya di atas usia 45 itu akan mengendap dalam tubuh. Pertama-tama yang terjadi sering pusing, sering kesemutan, sering pegal. Salah satu faktor tersebut adalah endapan di dalam air yang kita minum selama ini. Jadi nanti kita ulas atau kita rinci secara detail yang manakah air yang layak untuk diminum, air yang manakah yang layak untuk dikonsumsi di setiap hari, di segala waktu, dimanapun posisi kita. Seharusnya kita lebih tahu sebelum kita minum, kita harus tahu bisa membedakan air yang sehat. Seperti itu Bapak-bapak. Nah, di sini kami akan memperkenalkan kualitas air tersebut secara kita pakai alat yang namanya Water Analysis Pollution atau WAP. Yang mana alat ini bisa dibeli di umum. Semua orang bisa beli, semua orang boleh beli di toko-toko atau alat-alat kesehatan kalau buatan kita, bukan produk kita, bukan settingan kita atau bukan istilah pengaturan kita, bukan. Alat ini alat dijual oleh umum. Di sini pakai air kita. Air kita. Ini air apa tadi Pak ya? Air ledeng. Air ledeng. Ini air ledeng dan ini air merek lain. Air merek lain. Ya. Merek lain. Saya nggak bisa menyebutkan ya. Karena kasat mata, secara kita lihat secara langsung tidak ada bedanya Bapak-bapak Ibu. Sama-sama jernih, sama-sama tidak berbau dan sama-sama tidak berasa. Tapi di dalam air tersebut kita akan urai apa yang terjadi 2 atau 3 menit kemudian. Ini secara pakai alat. Kalau dengan mengendaki yang alami, media yang alami untuk mengetahui atau mengerti atau bisa mendeteksi kualitas air tersebut, air kita jemur di atas sinar matahari. Ada air Rexol, ada air merek lain, mungkin 3 sampai 5, 6 kita jemur di bawah sinar matahari selama minimal 1 bulan. Dengan bantuan pemanasan sinar matahari 1 bulan ke depan, lihat apa yang akan terjadi di dalam air tersebut. Tapi pertanyaan saya, apakah kita hanya untuk uji aja nunggu 1 bulan? Kan begitu Bapak-bapak Ibu Punje. Nah, di sini kami akan mengurai dengan alat yang namanya WAP atau Water Analysis Pollution. Di sini alat ini ada 2 elemen. Pertama, ini aluminium, yang kedua ini besi, sama, tidak ada bedanya. Ini juga aluminium, ini besi, ini aluminium, ini besi. Yang mana cara kerjanya sangat simpel dan sangat mudah. Pertama, kita akan uji dengan air ledeng dulu. Ini air Rexol, ini air ledeng. Alat ini simpel, kita masukkan. Kita copkan, kita hidupkan. Tunggu 2 atau 3 menit maksimal. Udah. Coba Pak, coba dipegang. Tadi yang sama-sama atis, sama-sama adem dingin ya. Kelihatan bahan pencemaran. Ini kategori warna hijau. Warna hijau larinya ke hitam. Kuprum, peroksida dan klorin. Penyakit yang timbulkan ginjal, sistem saraf pusat dan karsinogen. Yang dimaksud ginjal mungkin sudah tahu ya Bapak ya. Yang dimaksud sistem saraf pusat, itu saraf kita tidak bekerja secara maksimal sehingga terjadinya mungkin kesemutan, sering migrain, sering pegel. Itu karena sistem saraf pusat kita yang tidak bisa bekerja secara maksimal. Ibaratnya kalau tampungan air itu hanya 10 liter, tenaga kita yang keluarkan itu 15 liter. Sehingga daya tampungnya over dan sehingga menjadikan penyumbatan yang ada di sistem saraf pusat dalam diri kita. Itu seperti itu Bapak. Nah ini so nanti kita uji dengan air lain lagi Pak. Ini
kita kita Enggak hidupkan. Oh, kadang ini air merek lain ya. Ini air merek lain. Nanti akan dilihat perbedaannya juga. Ini ibarat tubuh kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tubuh kita. Begitu juga dengan tubuh kita. Apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika ada kotoran-kotoran seperti ini? Terlihat 2-3 menit sebelumnya, ini terlihat bersih, tidak berbau dan tidak berwarna. Saya bukan mengatakan ini jelek, bukan. Cuman tidak layak dan tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Saya tidak mengatakan ini jelek, ini istilahnya buruk, tidak. Ini air yang tidak layak atau kurang layak. Air Rexol dengan air RO, kan begitu. Air RO itu lebih bagus dari isi ulang. Saya tidak nyebut merek isi ulang dan RO, karena RO itu sifatnya kayak Honda. Honda itu ada yang Vario, ada yang Beat. Nah, itu RO. Sifatnya bukan merek, itu refreshing osmosis. Kenapa bedanya dari RO dengan Rexol itu nanti juga akan kami jelaskan. Di sini air RO tubuh kita, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu asing ya dengar yang namanya pH. pH itu bahasa medika atau bahasa kedokteran. Yang mana kalau bahasa umumnya keasaman basah tubuh kita. Jadi standar ketahanan tubuh kita. Yang mana ketika kita posisi sehat, kita mungkin ke pasar, itu daya tahan tubuh kita kalau diukur dengan alat pH itu 6 sampai 7,5. Tapi Itu ketika daya kita tahan tubuh tidur kita. atau kita istirahat, Kalau di bawah 5, Sampai di bawah 5,5 tubuh kita pasti akan drop. Bahasa kerennya darah rendah. terlihat 2-3 menit sebelumnya. Ini Terus terlihat bersih. di samping mengurangi beban massa air tersebut, di sini kita suling, air kita suling. Setelah suling pertama, itu air kita jadi kita ozon, kita kasih oksigen, disaring lagi, diozon lagi sampai 4 kali. Jadi benar-benar air kita benar-benar Dengan air sistem murni, air seperti ini, benar-benar air justru sehat. atau pasti akan mengganggu kinerja Air yang pH-nya tinggi itu organ tidak tubuh layak untuk dikonsumsi tiap hari. Gitu. Dan nanti kita lihat, kita matikan. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Kalau ini pH-nya berapa? Ini 6 sampai 7,5. Nomor khusus. Heeh. Maksimal 7,5. Iya. TDS-nya berapa? TDS-nya 0,02. Maksimal ya? Maksimal 0,02 maksimal. Kalau air hujan sih standarnya berapa itu? Air hujan malah 0,00, pH-nya 6,5. Itu pasti, Pak. Iya, saya udah pernah ukur sendiri. Berarti langsung mangap. Iya. Minimal pakai gelas, Pak. Langsung Jadi diminum. kita kata kan juga. Lah nanti sebenarnya kalau nah, jadi gini, Pak. Air hujan turun Iya. masuk ke tanah, yang pertama kita serap. yang kedua anorganik. Ketika buat air atau produksi air, itu kan otomatis ambil dari tanah. Nah, ketika air hujan masuk ke menyerap ke tanah terus kita ambil lagi, itu dari air hujan turun itu tidak ada muatan-muatannya. Tapi ketika diserap atau diproduksi lah, ditarik ke atas lagi, itu terjadi atau terdapat muatan-muatan dari dalam tanah. Seperti ini tadi, kuprum, teroksida, dan klorin. Itu muatan. Yang mana terciptanya air mineral tersebut, itu air mineral yang ada unsur logam atau unsur-unsur bahan kimia yang ikut naik tadi. Tuh. Air yang selama ini semakin lama Tapi kalau untuk kualitasnya semakin ilmiahnya, kurang. itu memang harus dites, Pak. Gitu. Itulah yang menjembatani atau Nah, perbedaan tadi yang mineral dan dimineral tersebut, air mineral, air yang terdapat kandungan unsur zat logam. Tapi kalau air dimineral, unsur logam yang tidak bisa dicerna atau tidak bisa diterima oleh tubuh tersebut, kita hilangkan. Bedanya di situ. Ya nanti ini terjadi dalam air tersebut. Tapi ini kan ini pH-nya berarti normal ya? Normal, pH-nya standar. 6 sampai 7. 6 sampai 7 ya, standar.